Dalam video ini, kami akan memaparkan hasil PPL mengenai perancangan dan evaluasi sistem informasi akuntansi manufaktur menggunakan Accurate. Sistem yang kami bangun ini dirancang tidak sekedar untuk mencatat transaksi keuangan, melainkan juga untuk menyajikan data strategis yang relevan bagi pengambilan keputusan manajerial. Pada proyek ini, kami memilih UMKM Frizoid Manufacture sebagai usaha simulasi yang bergerak di bidang produksi dan penjualan keripik getuk rasa ayam panggang. Proses produksinya dilakukan secara bertahap, mulai dari pengupasan, pengukusan, penggilingan, pembentukan adonan, perajangan, penjemuran, penggorengan, hingga pengemasan produk. Dengan tahapan produksi tersebut, usaha ini cocok untuk penerapan sistem informasi akuntansi manufaktur berbasis Accurate Online. Alisa Dwi Ikvira berfokus pada flowchart pembelian kredit. Untuk Accurate di bagian alokasi biaya produksi. Untuk akuntansi manajerial menganalisis varian biaya. Arya Banu Arta berfokus pada flowchart produksi. Untuk Accurate bagian pembelian. Untuk akuntansi manajerial di bagian BEP. Fadila Atba Dalila Salma berfokus pada flowchart pembelian tunai. Untuk Accurate di bagian biaya produksi. Untuk akuntansi manajerial di bagian BEP. Nurafida Syahputri berfokus pada flowchart penjualan kredit. Untuk Accurate di bagian penjualan. Untuk akuntansi manajerial di bagian BEP. Zaskia Nur Aini berfokus pada flowchart penjualan tunai. Untuk di Accurate di bagian database. Untuk akuntansi manajerial di bagian BEP. Berikutnya, kita akan masuk ke tahap proses produksi. Pada proses produksi ini, kita harus melalui beberapa tahapan yang akan menghasilkan produk siap jual kepada konsumen. Tahapan-tahapan yang harus kita lalui pada proses produksi.
Yang pertama, pengambilan bahan baku di gudang. Yang kedua, pembuatan surat perintah kerja. Yang ketiga, kita bisa memulai proses produksi barang di departemen produksi. Yang keempat, pemindahan barang ke departemen produksi menuju ke departemen pengemasan untuk menuju proses terakhir. Dan yang kelima, barang bisa diproses di departemen pengemasan untuk melakukan pengemasan produk sebelum dijual ke konsumen. Berikut ini merupakan proses pembuatan keripik getuk Kritzoid. Nah, di sini ada 8 proses yang harus dilalui sebelum produk layak untuk dijual ke konsumen. Yang pertama, proses dimulai dengan mengupas kulit getuk hingga bersih. Proses yang kedua, kulit getuk yang sudah bersih akan direbus selama kurang lebih 2 jam. Getuk yang telah direbus akan melalui proses penggilingan dengan mesin giling. Setelah digiling, akan dibentuk menjadi kotak-kotak persegi panjang dan akan dimasukkan ke dalam freezer. Adonan getuk yang telah mengeras akan dipotong tipis-tipis dengan mesin pemotong. Setelah dipotong, akan dikeringkan di bawah sinar matahari selama kurang lebih 3-4 jam. Lalu, keripik getuk yang telah mengering akan digoreng dengan minyak panas. Setelah melalui proses penggorengan, keripik getuk akan dimasukkan ke dalam mesin spinner untuk mengurangi kandungan minyaknya. Lalu tidak lupa diberi bumbu rasa, yaitu ayam panggang. Setelah diberi bumbu, keripik getuk akan melalui proses pengemasan. Nah, di sini akan di-press dengan mesin press. Nah, itulah merupakan 8 proses untuk pembuatan keripik getuk. Good. Pada tahap ini, kami akan menjelaskan blueprint sistem yang telah dirancang pada UMKM Kritzoid Manufacturing. Blueprint ini menggambarkan alur proses bisnis perusahaan yang terdiri dari 5 flowchart utama, yaitu pembelian tunai, pembelian kredit, produksi, penjualan tunai, dan penjualan kredit. Flowchart pertama adalah proses pembelian tunai. Flowchart ini menggambarkan alur pengadaan bahan baku yang dilakukan secara tunai, mulai dari pengajuan kebutuhan barang hingga transaksi disetujui oleh pemilik. Yang pertama ada flowchart pembelian tunai. Proses pembelian tunai dimulai ketika bagian gudang mencatat barang yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional maupun produksi. Berdasarkan daftar kebutuhan tersebut, bagian gudang kemudian membuat surat permintaan pembelian atau SPP dan menyerahkannya kepada bagian pembelian sebagai dasar dilakukannya pembelian barang. Setelah menerima SPP, bagian pembelian membuat surat order pembelian atau SOP yang selanjutnya dikirimkan kepada pemasok. Berdasarkan SOP tersebut, pemasok menyiapkan barang sesuai pesanan dan membuat nota pembelian rangkap 2, di mana lembar pertama dikirimkan kepada bagian pembelian sedangkan lembar kedua disimpan sebagai arsip pemasok. Selanjutnya, pemasok menyerahkan barang beserta nota pembelian kepada bagian pembelian. Setelah menerima barang dan nota pembelian, bagian pembelian melakukan pembayaran secara tunai kepada pemasok. Barang yang telah diterima kemudian diserahkan kepada bagian gudang untuk disimpan. Bagian gudang menerima barang beserta nota pembelian dan melakukan penyimpanan barang sesuai prosedur yang berlaku. Setelah itu, bagian gudang membuat laporan penerimaan barang atau LPB sebagai bukti bahwa barang telah diterima dan disimpan di gudang. Selanjutnya, bagian pembelian membuat laporan pembelian tunai atau LPT yang berisi detail transaksi pembelian tunai dan menyerahkannya kepada pemilik untuk diperiksa. Pemilik kemudian memeriksa laporan pembelian tunai tersebut. Jika laporan telah sesuai, maka pemilik akan memberikan persetujuan atau ACC sehingga proses pembelian tunai selesai. Namun, apabila laporan belum selesai, maka laporan akan dikembalikan kepada bagian pembelian untuk diperbaiki dan diajukan kembali. Dalam proses pembelian kredit, dimulai dari bagian gudang mencatat barang-barang yang dibutuhkan.
Kemudian menyusun surat permintaan pembelian atau SPP berdasarkan daftar kebutuhan tersebut. SPP diserahkan ke bagian pembelian, kemudian membuat surat order pembelian atau SOP dan mengirimkannya kepada pemasok. Setelah menerima SOP, pemasok menyiapkan barang sesuai pesanan serta membuat faktur pembelian rangkap 2. Satu lembar dikirim ke bagian pembelian dan satu lembar disimpan sebagai arsip. Bagian pembelian menerima faktur dari barang dari pemasok, lalu menyerahkannya ke gudang untuk disimpan. Gudang kemudian membuat laporan penerimaan barang atau LPB sebagai bukti penerimaan. Sementara itu, bagian pembelian menyusun laporan pembelian kredit atau LPK yang berisi detail transaksi, lalu menyerahkannya kepada pemilik. Pemilik menerima dan memeriksa LPK. Jika disetujui, proses berlanjut. Namun, jika belum disetujui, laporan dikembalikan ke bagian pembelian untuk diperbaiki dan diajukan ulang. Setelah LPK di ACC, pemilik mencatat jumlah utang pembelian kepada pemasok dan proses pembelian kredit selesai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart penjualan tunai. Dalam proses penjualan tunai dimulai ketika pelanggan melakukan pembelian produk kepada bagian penjual. Setelah menerima pesanan, bagian penjual membuat nota penjualan sebanyak 2 rangkap. Dengan lembar pertama diberikan kepada pelanggan dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Pelanggan kemudian melakukan pembayaran secara tunai dan setelah pembayaran diterima, bagian penjualan memberi cap lunas pada kedua lembar nota serta membuat 1 kopi nota untuk bagian penjualan. Lembar pertama yang telah dicap lunas diberi kepada pelanggan sebagai bukti pembayaran yang sah. Lembar kedua disimpan sebagai arsip sekaligus dasar pencatatan jurnal. Sedangkan kopi nota diserahkan ke gudang sebagai dasar pengeluaran barang. Berdasarkan nota lunas tersebut, bagian gudang menyiapkan barang, memperbarui data persediaan dalam sistem, serta mencatat keluar masuk barang pada kartu gudang. Barang kemudian diserahkan kepada pelanggan dan pelanggan menerima barang sesuai pesanan. Selanjutnya, bagian penjualan melakukan pencatatan akuntansi dengan menginput jurnal penjualan tunai berdasarkan nota lunas yang diarsipkan, lalu menyusun laporan penjualan tunai atau LPT dalam 2 rangkap, yaitu 1 untuk diperiksa dan di-ACC oleh pemilik, serta 1 untuk arsip penjualan. LPT
atau laporan penjualan tunai kemudian diserahkan kepada pemilik untuk diperiksa. Jika disetujui, proses berlanjut hingga tahap akhir. Namun jika belum disetujui, laporan dikembalikan ke bagian penjualan untuk diperbaiki dan diajukan kembali. Setelah LPT di ACC, proses penjualan tunai dinyatakan selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart penjualan kredit. Dalam proses penjualan kredit dimulai ketika pelanggan melakukan pembelian produk kepada bagian penjualan. Setelah menerima pesanan, bagian penjualan membuat faktur penjualan sebanyak 3 rangkap, yaitu lembar pertama diberikan kepada pelanggan sebagai bukti transaksi sekaligus dasar penagihan. Lembar kedua diserahkan kepada bagian gudang sebagai dasar pengeluaran barang, dan lembar ketiga disimpan sebagai arsip penjualan. Bagian gudang menerima faktur penjualan, menyiapkan barang sesuai pesanan, memperbarui data persediaan dalam sistem, serta mencatat keluar masuk barang pada kartu gudang. Barang kemudian diserahkan kepada pelanggan, dan pelanggan menerima barang yang dibeli. Selanjutnya, bagian penjualan melakukan pencatatan akuntansi dengan menginput jurnal penjualan kredit berdasarkan faktur yang diarsipkan. Sementara data penjualan kredit otomatis masuk ke dalam database. Bagian penjualan kemudian menyusun laporan penjualan kredit dalam 2 rangkap, yaitu 1 untuk diperiksa dan di ACC oleh pemilik serta 1 untuk diarsip. Laporan penjualan kredit diserahkan kepada pemilik untuk diperiksa. Jika disetujui, proses berlanjut hingga tahap akhir. Namun, jika belum disetujui, laporan dikembalikan ke bagian penjualan untuk diperbaiki dan diajukan kembali. Setelah laporan penjualan kredit di ACC, proses penjualan kredit dinyatakan selesai. Pada tahap perencanaan sistem, kami berkonsultasi dengan dosen PS IA terkait blueprint sistem, flowchart, serta mengendalikan internal yang diterapkan dalam proses bisnis perusahaan. Selanjutnya, kami melakukan konsultasi dengan dosen kompak terkait implementasi sistem pada Accurate Online, mulai dari pengaturan database, catatan transaksi, hingga proses produksi dalam sistem. Selain itu, kami juga berkonsultasi dengan dosen akuntansi manajemen terkait perhitungan biaya produksi, analisis varians, break-even point atau BEP, dan analisis yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Berbagai masukan yang kami peroleh dari proses konsultasi tersebut kemudian kami gunakan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan UMKM Crypzoic Manufacturing. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk mengelola data mentah pada UMKM Crypzoic Manufacturing agar memperoleh laporan keuangan di sistem Accurate Online. Baiklah, yang pertama, di sini teman-teman klik pengaturan, lalu referensi. Di referensi ini nanti teman-teman masukin mengenai nama perusahaan, kategori usaha, bidang usaha, terus juga ada email, periode akuntansi, jangan lupa ditulis alamatnya juga. Nah, di sini juga nanti teman-teman klik fitur. Di sini ada perusahaan, penjualan, pembelian, dan persediaan. Teman-teman itu nanti klik fitur-fitur yang dibutuhkan seperti multi mata uang, pajak, pencatatan aset. Ada juga di sini pusat laba biaya, departemen proyek, kategori keuangan. Lalu di penjualan nanti juga ada penawaran dan pesanan penjualan, lalu ada tenaga penjual. Di layarnya ini nanti teman-teman juga centang jasa pengiriman, jasa pembayaran. Untuk di pembelian juga sama, pesanan pembelian, biaya pembelian oleh pemasok lain. Lalu di persediaan nanti ada permintaan barang, multi gudang, produksi sederhana, dan manufakturnya. Nanti ini manufaktur akan kecentang kalau teman-teman itu menginstal manufaktur di Accurate Online.
Kalau di sini teman-teman bisa install Manufacture di Accurate Store. Nah, di sini teman-teman nanti install Manufacture. Nanti setelah sama Manufacture, teman-teman juga akan menginstal Cost, Profit, and Center. Cost and Profit Center. Nanti ini fungsinya Manufacture karena kita perusahaan manufaktur ya teman-teman. Lalu Cost and Profit Center itu karena kita ada beberapa departemen, jadi kita install ini. Setelah menginstal Accurate Manufacture itu nanti akan ada centang, nanti akan tercentang lah intinya. Lalu di sini import daftar akun. Ya, teman-teman nanti import daftar akun di akun perkiraan. Nanti impornya di sini, import data. Impornya tuh melalui Excel ya teman-teman. Sesuaikan aja nanti. Ini disesuaikan. Kalau nggak disesuaikan nanti pasti akan gagal ya. Jadi ini tuh nggak sesuai sama yang di persiapan file ini. Lanjut teman-teman, setelah import daftar akun, teman-teman nanti import daftar pelanggan. Di sini daftar pelanggan itu ada di penjualan pelanggan. Impornya di sini teman-teman, jadi siapkan file untuk nama-nama pelanggan agar teman-teman mudah untuk mengimpor daftar pelanggan. Jadi kita tuh impor daftar pelanggan itu melalui Excel, tapi teman-teman juga bisa impor satu persatu. Namun lebih mudahnya melalui Excel. Selanjutnya di sini juga impor pemasok. Di pemasok itu yang bagian pembelian. Sama seperti mengimpor daftar pelanggan, pemasok juga sama. Kita melalui Excel mengimportnya. Kita sesuaikan dengan persiapan file di Accurate agar nanti tidak ada terkendala. Nah, di sini ini juga bisa mengimpor satu-satu, tapi lebih gampangnya teman-teman langsung impor di Excel karena nanti dari sistem Accurate akan langsung memasukkan data-data dari Excel. Oke, selanjutnya di sini itu menginput daftar barang dan jasa. Nah, menginput daftar barang dan jasa itu di persediaan, lalu kita tekan kategori barang. Nah, di sini kita inputnya satu-satu ya teman-teman. Kayak nanti contohnya bahan baku itu apa aja, ada singkong, ada minyak. Di grup Jeko ada singkong, minyak, bumbu. Nah, di sini juga nanti akan masuk seperti ini. Di sini juga ada biaya. Kita masukin satu-satu kategori barangnya. Yang ke-8 itu input gudang. Input gudang juga di persediaan, lalu kita tekan gudang. Nah, di sini kita juga masukin satu-satu. Nah, karena di grup Zag itu kita pakai satu gudang, kita namain gudang 1. Nanti kita tinggal tekan ini untuk menyimpan. Namun karena kita udah ada penyimpanan gudang 1, kita nggak perlu bikin. Ini udah ada. Nomor 9 itu mengimpor barang dan jasa. Itu tepatnya di persediaan barang dan jasa. Dan di sini kami itu mengimpornya itu lewat Excel karena agar mudah juga, sama seperti file-file sebelumnya. Kami mengimpornya lewat Excel. Ini juga bisa grup ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk data kolom jenis, Accurate hanya akan mengerti kode-kode ini. Jadi kita samakan Excel kita dengan kode-kode yang ada di Accurate agar nanti proses berjalannya impor file itu aman, tanpa terkendala.
Setelah itu mengimpor bahan bisa. Di sini kita input kategori aset. Di sini kategori aset. Nah, kalau ini satu-satu juga teman-teman. Nah, di sini kan ada bangunan non produksi, kendaraan, mesin produksi, peralatan dan tanah. Jadi kita tulis satu-satu tanah. Di situ kita simpan. Ya, contoh ya teman-teman. Lalu di sini setelah menginput kategori aset, kita mengimpor aset tetap. Tempatnya juga sama. Kita cari aset tetap, terus kita di sini aset tetap. Nah, di sini kita pakai data file teman-teman, mengimpor dengan menggunakan Excel. Ya, sebatas contoh ya teman-teman. Nanti kita inputnya di Excel, nanti datanya apa aja diinput di sini, unggah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang gimana sih cara menginput data pembelian dari data mentah kita input ke Excel. Pertama, kita di pembelian, karena di kelompok kami pembeliannya semua itu tunai, maka dari itu 3 ini tidak perlu kita input. Yang kita input yang ini saja di faktur pembelian. Kita klik saja nggak apa-apa. Nah, ada beberapa yang harus diisi. Seumpama kita sebagai contoh ya, ini ada bilik masuk. Kita cari dulu. Dadang ini kita masukkan. Nah, lalu kita masukkan ini tanggal pembelian kita. Oke, selanjutnya tanggal sudah diisi. Selanjutnya kita pilih penata jasa. Seumpama singkong, ini kita klik singkong. Jadi apabila sudah diklik, nanti akan menjadi nama barangnya. Oke, apabila sudah kita cari banyak diperlukan, selanjutnya kita klik informasi lainnya. Nanti kita masukkan nomor fakturnya. Nomor faktur itu biasanya PKK berapa gitu. Nah, sudah ini untuk syarat pembayarannya kita pilih COD atau transfer bank, karena semua ini adalah di kelompok perusahaan kelompok kami ini adalah COD, terima barang baru terima uang. Nah gitu. Selanjutnya kita pilih untuk pengirimannya ada atau tidak, lalu kita masukkan ini tanggalnya juga, ada pajak atau tidak kita input juga di sini. Apabila sudah, maka kita ambil di sini di proses. Nah, ada klik pembayaran. Nanti sudah, kalian bisa klik di pembayaran, lalu itu kalian simpan di sini. Apabila sudah tersimpan, maka displaynya kayak gini. Nah, semuanya kita ambil contoh ini kan PKK ini, contoh ini. Nah, jadi ini pembayarannya secara tunai atau lunas. Kita bisa lihat rincian untuk jurnalnya di sini. Nah, ini daripada gini. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Setelah proses pembelian selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah proses produksi pada Accurate Online. Pada bagian ini, kami akan menunjukkan bagaimana proses produksi dijalankan mulai dari pembuatan standar biaya produksi hingga penyelesaian barang jadi. Nah, sebelum memulai produksi, kami terlebih dahulu membuat tahapan produksi yang digunakan dalam proses manufaktur. Caranya, buka menu manufaktur, lalu pilih yang tahapan produksi. Nah, pada UMKM kami terdapat 2 tahapan utama, yaitu tahapan produksi dan tahapan pengemasan. Kita bisa mengisinya di sini. Produksi. Nah, jika sudah, kita bisa klik simpan. Begitu juga pada tahapan pengemasan juga seperti itu. Nantinya hasilnya akan seperti ini. Ada tahapan produksi dan tahapan pengemasan. Langkah berikutnya yaitu membuat standar biaya produksi melalui menu manufaktur.
lalu memilih standar biaya produksi. Nah, pada bagian ini kami menginput periode mulai berlaku serta seluruh komponen biaya produksi yang digunakan. Nah, di sini bisa mengisikan periode mulai berlakunya tanggal berapa. Kemudian kita bisa mengisi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik di sini. Jadi menginputnya itu satu-satu. Nah, contohnya seperti ini yang sudah kita buat. Nah, untuk biaya bahan bakunya ini, kami menginput bahan-bahan yang digunakan dalam produksi keripik ketuk perasa ayam panggang seperti singkong, minyak goreng, gula, royco, dan bumbu ayam panggang. Nah, ini untuk biaya bahan bakunya. Nah, kemudian pada biaya tenaga kerja langsung, kami menginput gaji karyawan, departemen produksi, dan departemen pengemasan. Sedangkan pada biaya overhead pabrik atau BOP, kami menginput biaya kemasan plastik, biaya stiker logo, biaya gas LPG, biaya kayu bakar, biaya listrik, baik departemen produksi maupun pengemasan, serta biaya penyesuaian bangunan produksi, baik di departemen produksi dan departemen pengemasan. Nah, jika sudah, kita bisa mengisi keterangannya. Keterangannya ini opsional, bisa diisi agar lebih memudahkan. Nah, standar biaya produksi ini dibuat sebagai dasar pengendalian biaya sebelum proses produksi dilakukan. Nah, jika semuanya ini sudah selesai, bisa diklik simpan yang di sini. Selanjutnya yaitu membuat formula produksi. Di menu manufaktur, pilih formula produksi. Nah, di produk utamanya ini kita bisa pilih. Nah, di produk utamanya yang dihasilkan di sini pada uang kami ini produknya yaitu keripik ketuk varian ayam panggang. Nah, di sini juga bisa diisi kuantitasnya yang akan diproduksi itu berapa. Nah, pada uang kami ini memproduksi sebanyak 125 biji produk. Nah, kemudian di sini menginput rincian bahan baku yang digunakan beserta rincian tenaga kerja. Di sini, nah, di rincian biaya ini terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik yang berkaitan dengan proses produksi. Nah, ini untuk rincian biaya bahan bakunya. Nah, di sini nanti kita bisa menambahkan tahapannya apa. Nah, karena kita tadi di sebelumnya sudah menginput tahapan produksinya, jadi di sini tinggal pilih aja seperti ini. Lanjut, lalu tahapan yang kedua yaitu pengemasan. Ya, lanjut. Nah, di rincian bahan bakunya ini tinggal kita pilih satu-satu seperti di standar biaya produksi yang tadi. Memilih satu-satu, contohnya singkong. Nah, di sini kita memasukkan kuantitasnya. Nah, di tahapan ini kita misalnya ini kuantitasnya 125. Lalu di tahapannya ini masuk ke tahapan produksi. Kita klik lanjut sampai seterusnya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini tahapannya tertera di rincian bahan bakunya seperti ini nantinya. Begitu juga di rincian biaya yang terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Nah, di sini nanti tertera biaya bahan bakunya sebesar
bisa diisi keterangannya. Nah, contohnya di sini kami mengisi formula produksi keripik ketung untuk minggu yang ke-1 di bulan November. Jika sudah, kita bisa klik simpan di sini. Nah, setelah formula produksi dibuat, langkah berikutnya yaitu membuat rencana produksi. Nah, di sini kita isikan nama rencananya produksi, contohnya rencana produksi minggu ke-1 November. Nah, di sini kita pilih produk apa nantinya yang akan kita produksi, yaitu keripik getuk varian ayam panggang. Nah, di sini diisikan tanggal mulainya dan tanggal selesainya. Misalnya tanggal 03 bulan 11 2025, selesainya itu tanggal 5 bulan 11 2025. Bisa kita klik lanjut. Nah, untuk keterangannya juga bisa diisi sama seperti yang kita isikan di sini. Copy saja. Jika sudah, bisa kita klik simpan. Untuk hasilnya nanti. Nah, di sini nanti kita bisa mengetahui statusnya, yaitu dijadwalkan, kemudian broadcastnya itu nanti berapa. Nah, untuk hasilnya nanti bisa seperti ini. Nah, jika sudah selesai, nanti statusnya selesai dan progresnya yaitu 100%. Seperti itu. Jika sudah, ini nanti bisa diklik simpan ya. Ini kita. Selanjutnya yaitu membuat perintah kerja berdasarkan rencana produksi yang telah dibuat sebelumnya. Nah, di sebelumnya kan kita sudah membuat rencana produksi. Nah, nanti di sini kita nanti bisa memilih. Nah, karena di sini rencana produksinya sudah selesai semua, maka tidak ada ya. Nah, untuk contohnya itu seperti ini. Nah, rencana produksinya ini yang sudah kita buat sebelumnya, kemudian kuantitasnya diisi 125, kemudian tanggal rencana produksinya itu diisi, yaitu tanggal 2 bulan 11 2025. Nah, nantinya nanti akan muncul seperti ini tahapannya, itu diketahui progresnya. Karena di sini sudah selesai, maka tertulis 100%. Di sini nanti rincian bahan bakunya sudah langsung otomatis ada, rincian biayanya juga. Di sini kita tinggal mengecek aja sudah benar atau belum. Jika sudah, kita bisa disimpan di sini. Selanjutnya, tahap berikutnya yaitu pengambilan bahan baku dari gudang melalui menu ambil barang. Nah, pada bagian ini kami memilih perintah kerja yang telah dibuat sebelumnya, sehingga sistem secara otomatis menampilkan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Nah, karena perintah kerjanya di sini sudah selesai semua, maka ini tidak bisa. Tapi jika perintah kerjanya itu belum selesai, nanti kita bisa memilih. Untuk hasilnya nanti seperti ini.
gratis, dan kita bisa mengisi tanggal pengambilan bahan bakunya. Nah, lalu di sini barang-barang biaya bahan bakunya itu ada di sini nantinya. Nah, kita bisa mengisi kuantitas yang kita butuhkan untuk memproduksi barang tersebut, yaitu berapa. Jadi bisa diubah ya ininya, dan gudangnya ini juga dipilih itu gudang berapa. Nah, di sini gudang kami ini gudangnya terdiri dari satu gudang. Misalnya bisa diklik lanjut. Nah, untuk keterangannya bisa diisi pengambilan bahan baku. Nah, jika sudah, kita bisa mengklik simpan. Nah, setelah disimpan, persediaan bahan baku itu akan berkurang dan biaya produksi itu mulai dipindahkan ke proses produksi berjalan atau ke work in process. Nah, jika sudah pengambilan bahan baku sudah, selanjutnya mulai tahapan proses produksi dengan mengklik ini tahapan proses. Nah, di sini bisa memilih perintah kerja yang sudah kita buat sebelumnya. Terus nanti akan otomatis produk utamanya dan tahapan produksinya. Kita bisa pilih tahapan mana. Nah, yang awal itu kan tahapan produksi, bisa dipilih tahapan produksi, tipe prosesnya mulai, kuantitasnya berapa, dan diisi tanggalnya. Untuk hasilnya nanti seperti ini. Nah, tahapan produksi dimulai sebanyak 105 biji. Nah, jika tahapan proses sudah dimulai, jika sudah selesai nanti juga demikian diisi juga. Nah, di tahapan produksinya ini bisa diisi tahapan produksi lalu diklik yang selesai. Nah, untuk lama pengerjaannya ini kita isi berapa lama kita mengerjakan proses produksi di tahapan produksinya. Untuk hasilnya nanti seperti ini. Nah, selesai lama pengerjaan di UMKM kami ini 29 jam 30 menit. Nah, untuk keterangannya juga bisa diisi. Misalnya produksi keripik getuk pada panggang selesai. Nah, jika sudah proses tahapan produksinya sudah, yaitu pengemasannya dimulai. Sama seperti yang sebelumnya, di sini tinggal ganti tahapan produksinya menjadi pengemasan, tanggalnya diisi dan keterangannya, lalu diklik simpan. Jika sudah selesai juga demikian diisi, di input tahapan produksi pengemasan, tipe proses selesai dan nama pengerjaannya berapa, dan diisi tanggal dan keterangannya jika sudah disimpan. Nah, tahap terakhirnya yaitu penyelesaian barang jadi, masih di menu manufaktur, klik penyelesaian barang jadi. Nah, pada menu ini kami memilih perintah kerja yang telah selesai diproses. Ini bisa dipilih ya. Nah, karena kita perintah kerja ini sudah selesai semua, maka tidak ada pilihan di sini dan bisa diisi tanggalnya. Nah, untuk contohnya seperti ini.
ini perintah kerjanya diisi tanggalnya, terus nanti contohnya seperti ini ya, terus keterangannya bisa diisi juga, opsional. Jika sudah, bisa diklik simpan. Nah, setelah proses ini dilakukan, sistem secara otomatis tuh memindahkan saldo work in process menjadi persediaan barang jadi, sehingga produk keripik getuk rasa ayam panggang ini bisa siap untuk dijual. Nah, contohnya ini selanjutnya di sini persediaan barang jadi pada persediaan barang dalam proses sebesar sekian. Kalau kita mau lihat jumlahnya, nah selain itu seluruh aktivitas produksi juga dapat dipantau melalui menu di sini, histori perintah kerja, untuk melihat progres setiap tahapan produksi mulai dari pengambilan bahan baku, proses produksi, pengemasan hingga penyelesaian barang jadi. Kita bisa langsung mengisi perintah kerjanya yang tanggal berapa. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, di sini tertera ya, ambil barangnya itu di tanggal 3 November dan tahapan produksinya dimulai tanggal 3. Terus tahapan proses produksi selesainya tanggal 4. Terus pengemasan dimulai tanggal 4, pengemasan selesai tanggal 4. Nah, menghasilkan barang jadi tanggal 4. Seperti itu. Nah, sudah selesai. Dengan demikian, seluruh produksi pada UMKM telah terintegrasi secara sistematis melalui kewajiban, sehingga proses pengelolaan biaya dan aktivitas produksi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan terstruktur. Nah, sekian penjelasan atau langkah-langkah dalam memproduksi, langkah-langkah dalam proses produksi di operasi. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan transaksi penjualan kredit dan tunai. Pertama-tama kita membuka menu penjualan, setelah itu faktur penjualan, dan kita akan mengisi nama pelanggan, misalnya Bu Ana. Setelah itu mengisi tanggal 1 November 2025. Setelah itu kita mengisi produk yang akan dibeli, yaitu keripik getuk varian ayam panggang. Mengisi berapa pieces yang Bu Ana beli, misalnya 10 pieces. Jika Bu Ana membeli produk secara kredit, itu tidak perlu diproses pembayaran. Jika Bu Ana membeli secara tunai, itu langsung diproses pembayaran dan sistem akurat akan langsung diarahkan ke penerimaan penjualan. Di sini. Jika sudah lunas, itu akan ada tulisan stempel lunas. Jika belum ada stempel lunas. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait analisis biaya. Jadi yang pertama itu adalah dengan cara masuk ke akun Accurate. Lalu di sini ada tombol manufaktur, kita klik. Lalu kita pilih ke alokasi biaya ini. Nah, di sini kita pilih, karena kita bulan November dan Desember, kita ambil contoh bulan November tahun 2025. Nah, di sini klik ambil. Ini keempatnya dicentang, ada DOP Departemen Produksi dan juga DOP Departemen Pengemasan. Terus di
ada PTKL langsung. Lalu departemen produksi dan juga pengemasan. Lalu klik lanjut. Nah, di sini kita bisa isi info lain yang contohnya adalah pengalokasian biaya bulan November 2020. Sudah tersimpan atau belum itu kita bisa lihat di ini, tidak bisa sebelah kiri, kanan, hijau, klik. Nah, di sini sudah ada nih teman-teman, alokasi biaya produksi bulan November dan Desember pada tahun 2025. Selanjutnya kita akan setelah melakukan alokasi biaya itu di akhir bulan itu juga kita melakukan penyesuaian. Nah, selanjutnya di akhir bulan kita juga harus membayar beban-beban yang belum dibayar. Contohnya tuh ada beban kasir, terus listrik, dengan cara kita klik buku besar, lalu jurnal umum. Nah, ini sudah di jurnal umum. Yang pertama kita coba untuk menjurnal gaji kasir. Nah, ini contohnya. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mengisi tanggal. Di sini kita bayar itu sesuai bukti transaksinya. Di bukti kas keluar itu kan tanggal 27 November 2025. Ini diisi. Lalu kita pilih akun perkiraannya itu dengan cara mendebit beban administrasi pada kas. Nah, ini catatannya opsional. Contohnya pembayaran gaji kasir bulan November 2025. Selain gaji kasir, kita kan juga ada hutang bank tuh. Nah, kita bayar juga di akhir bulan. Ini contohnya tanggal 28 Desember 2025. Lalu di sini kita akan mendebit hutang bank sebesar 500.000 dan hutang bunga sebesar 12.500 pada bank. Nah, ini balance. Jadi sebesar 512.500. Lalu untuk catatan ini opsional, bisa diisi seperti pembayaran angsuran bulan Desember 2025. Lalu di akhir periode juga perlengkapan kita tuh ada yang berkurang, pulpennya itu kan terpakai sudah satu itu sebesar 2.000. Ini juga perlu dilakukan penyesuaian, masih sama, masih di jurnal umum. Ini pada tanggal 31 Desember 2025 dengan cara mendebit beban perlengkapan pada perlengkapan. Nah, ini catatannya adalah sisa perlengkapannya itu sebesar 6.000, sisa 3. Lalu kalau sudah klik simpan. Nah, setelah semua beban-bebannya sudah dibayar, terus kita juga sudah melakukan alokasi biaya. Yang tahap yang paling akhir itu kita jangan lupa untuk melakukan proses akhir bulan. Untuk melakukan proses akhir bulan itu caranya dengan kita klik perusahaan ini, lalu di sini ada menu proses akhir bulan. Nah, kalau sudah, ini kan terdapat tampilan bulan dan tahun yang ingin kita proses akhir bulan. Kita proses akhir bulan satu-satu, yaitu bulan November 2025. Langsung klik saja simpan di sini. Nah, kalau sudah, kita mau lihat nih sudah tersimpan belum yang kita proses akhir bulan tadi dengan cara klik 3 hijau kanan atas sini. Nah, di sini sudah muncul ya bulan November dan Desember. Coba kita lihat yang bulan November apa aja. Kalau ingin melihat itu dengan cara ini, lain-lain, klik, lalu kita coba lihat jurnal penyusutannya. Nah, di sini kita ada beban penyusutan bangunan yang memproduksi sebesar 25.000. Lalu ada juga beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 572.916 sekian. Selain itu kita juga bisa lihat selisih nilai produksi itu di sini, di lain-lain, lalu jurnal publikasi.
Nah, di sini ada selisih nilai produksinya sebesar 58.500 dengan debitnya tuh persediaan barang dalam proses pada selisih nilai produksi di kredit. Nah, ini bisa dilihat kalau nominalnya itu kurang lebih sama sebesar 58.500 karena di sini terdapat perbedaan di kartu standar dengan biaya aktualnya di mana di standarnya itu lebih tinggi daripada aktual. Jadi ini terdapat varians yang menguntungkan atau varian favorable. Nah, di sini itu ada 4 kan, karena kita selama di bulan November itu kita melakukan produksi selama 4 kali. Nah, karena itu di sini munculnya ada 4 jurnal. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, yaitu laporan keuangan. Nah, disinilah semua angka dari proses produksi, penjualan, sampai pengelolaan operasional bertemu dan membentuk gambaran utuh tentang kondisi bisnis Tribune Manufacturing. Mari kita mulai dari harga pokok produksi atau HPP. Dari laporan HPP periode Desember 2025, total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi adalah 2.756.303,64. Ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama adalah bahan baku langsung sebesar 1.250.000. Itu adalah nilai bahan baku yang benar-benar terpakai dalam produksi setelah dikurangi persediaan akhir sebesar 1.168.000 dari persediaan yang tersedia sebesar 2.418.000. Lalu yang kedua, overhead manufaktur sebesar 1.272.334. Ini mencakup gaji karyawan, biaya listrik, gas LPG, kayu bakar, kemasan plastik, stiker logo, hingga penyusutan bangunan produksi. Dan yang ketiga ada varians sebesar 233.999 yang masuk sebagai penyesuaian pada bulan ini. Nah, angka HPP ini kemungkinan menjadi dasar perhitungan beban pokok penjualan atau COGS di laporan laba rugi. Sekarang kita lihat laporan laba rugi periode 1 November hingga 31 Desember. Di sini Tribune mencatat total pendapatan sebesar 15 juta dari penjualan. Dari pendapatan ini dikurangi beban pokok penjualan sebesar 5.044.668 sehingga menghasilkan laba kotor sebesar 9.955.332. Laba kotor yang hampir 10 juta ini terlihat cukup besar. Namun ini belum selesai, masih ada beban operasional yang harus dikurangi sebesar 1.764.500 yang meliputi beban administrasi, perlengkapan, serta penyusutan aset tetap seperti kendaraan dan bangunan. Setelah semua dikurangi, Tribune membukukan laba bersih sebesar 8.190.832. Margin laba bersihnya sekitar 54,6% dari total penjualan. Angka ini cukup sehat untuk perusahaan manufaktur skala UMKM. Namun perlu dicermati, HPP yang 2,7 juta menghasilkan harga jual 15 juta. Ini artinya margin kotor sangat tinggi. Ini bisa berarti efisiensi produksi yang sangat baik atau juga bisa mengindikasikan volume produksi yang masih kecil sehingga biaya per unit belum tentu efisien dalam skala besar. Ini yang harus terus dipantau jika volume penjualan yang meningkat. Selanjutnya, kita masuk ke neraca per 31 Desember 2025. Di sini tercatat aset Tribune sebesar 105.300.178,68 yang meliputi aset lancar sebesar 22.841.855 yang didominasi oleh kas dan bank sebesar 20.574.718. Ini adalah kas real
kondisi likuiditas kondisi likuiditas yang sangat baik. Sisanya ada piutang usaha sebesar 750.000 dan persediaan sebesar 1.141.126. Lalu ada juga aset tidak lancar sebesar 82.458.333. Ini terdiri dari aset tetap seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan kendaraan. Senilai historisnya 152.600.000 dan setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 70.141.666. Di sisi liabilitas, total kewajiban hanya 7.371.000, di mana ini terdiri dari hutang usaha sebesar 1.221.000 dan hutang bank jangka panjang sebesar 6.150.000. Ini menunjukkan rasio hutang yang sangat rendah terhadap aset. Dan pada total ekuitas mencapai 7.979.178. Artinya perusahaan itu hampir seluruhnya dibiayai oleh modal sendiri, bukan hutang. Ini adalah posisi keuangan yang sangat kuat dan konservatif. Terakhir ada laporan arus kas metode tidak langsung. Dari aktivitas operasi, Gripzoid menghasilkan kas bersih sebesar 11.083.332 yang berasal dari laba bersih sebesar 8.190.832, lalu diperkuat oleh penambahan penyusutan sebesar 4.287.500 karena penyusutan adalah beban kas. Lalu dari aktivitas pendanaan ada tambahan kas dari liabilitas jangka panjang dan modal sebesar 9.451.386. Tidak ada aktivitas investasi pada periode ini. Dan untuk total arus kas bersih sebesar 20.574.718, persis sama dengan saldo akhir di akhir periode. Persis sama dengan saldo kas di akhir periode, karena saldo awal dimulai dari 0. Ini membuktikan laporan arus kas seimbang dan konsisten dengan neraca. Nah, secara keseluruhan kondisi keuangan Gripzoid Manufacturing sangat bagus. HPP yang terkendali di 2.700.000 menghasilkan laba kotor besar dari penjualan yang sebesar 15 juta. Efisiensi biaya overhead produksi menjadi kunci. Semakin tinggi produksi tanpa kenaikan overhead yang proporsional, semakin besar juga margin yang diraih. Rasio hutang rendah, kas cukup, dan ekuitas yang kuat. Tantangan kedepannya adalah menjaga efisiensi ini seiring pertumbuhan skala produksinya. Berikutnya, laporan perubahan modal pada periode November sampai Desember 2025. Ekuitas awal adalah 86.396.960. Selama periode ini ada penambahan dari laba bersih sebesar 8.190.832 dan investasi sebesar 93.491.386. Namun juga ada tarikan atau withdrawal pemilik sebesar 90.150.000. Nah, secara net ekuitas bertambah sebesar 11.500.000 sehingga ekuitas pada akhir periode menjadi 97.929.178 rupiah. Di sini kita masuki ke poin 10, yaitu menganalisis BEP dan juga analisis varian. Nah, yang pertama kita menganalisis varian dulu. Ini ada 3, yaitu yang pertama ada varian bahan baku. Di sini ada 5 komponen, yaitu singkong, minyak goreng, gula, roiko, dan bumbu ayam panggang. Nah, kita bisa lihat total aktualnya itu sebesar 312.500. Lalu untuk standarnya itu sebesar 371.500. Nah, ini terdapat varian
yaitu berasal dari singkong, minyak goreng, dan juga gula. Nah, itu tinggal mengurangkan, yaitu 371.000 dikurangi 312.500 sehingga menghasilkan 58.500. Ini termasuk varian favorable atau menguntungkan. Lalu yang kedua ada varian dari tenaga kerja. Di sini kita ada dua departemen, yaitu departemen produksi dan juga departemen pengemasan. Nah, berhubung kita menggunakan satuan unit per pieces, jadi kita menggaji karyawan itu berdasarkan unit yang dia kerjakan ada berapa. Nah, di sini aktualnya itu sebesar 200.000 dan juga standarnya 200.000. Nah, ini sama, berarti tidak ada varians, variannya 0. Next, kita masuki BOP. BOP itu ada dua, yaitu BOP variabel dan juga BOP tetap. Yang pertama kita BOP variabel dulu. Di sini ada 5 komponen. Yang pertama ada kemasan plastik, yang kedua stiker logo, yang ketiga biaya kayu bakar, yang keempat biaya gas, dan yang terakhir ada biaya listrik dan air. Nah, untuk aktualnya itu sebesar 103.500 dengan standarnya juga sama 103.500 sehingga di sini juga tidak ada varian 0. Nah, selanjutnya yang terakhir kita masuk ke BOP tetap. Di sini kita hanya ada satu komponen, yaitu penyusutan bangunan produksi. Berhubung kita sudah membebankan tiap bulannya itu, jadi kan sama per bulannya. Ini aktualnya sebesar 14.583 dengan standarnya 14.583. Nah, di sini juga tidak ada varian. Jadi kesimpulannya, selama kita transaksi selama bulan November dan Desember itu hanya ada varian dari bahan baku. Nah, ini sebesar 58.500, yaitu varian favorable, yaitu menguntungkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan untuk mengerjakan break even point. Yang pertama kita cari komponen datanya. Di sini ada beberapa komponen data dari bulan November dan Desember. Yaitu yang pertama itu harga jual keripik getuk sebesar 15.000. Yang kedua jumlah penjualan pieces. Untuk masing-masing per bulan tuh 500 pieces. Selanjutnya ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku berupa singkong, minyak, roiko, dan bumbu. Itu sebesar untuk pembeliannya itu sebesar 1.250.000. Lalu biaya pengemasan ada plastik kemasan dan stiker logo itu masing-masing sebesar 180.000. Lalu ada biaya penyusutan bangunan per bulan sama, yaitu 58.333,33. Untuk biaya tenaga kerja langsung itu sebesar 18.000 untuk masing-masing bulan. Lalu biaya tenaga kerja langsung tidak langsung itu sebesar 200.000. Nah, di sini ada biaya variabel per unit sebesar 828 rupiah. Selanjutnya, di sini kita harus mengidentifikasi biaya dan margin kontribusi. Yang pertama adalah klasifikasi biaya. Di sini ada biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetapnya itu sebesar 333,33 per bulan. Untuk biaya variabelnya itu sebesar 828 per pieces. Nah, yang selanjutnya kita cari MK atau margin kontribusi. Kita hitung yang per unit dulu. Itu rumusnya harga jual dikurangi biaya variabel per unit. Nah, di sini harga jualnya 15.000 dikurangi biaya variabel per unit sebesar 828.008 rupiah dan akan menghasilkan 14.172 rupiah. Selanjutnya di sini ada rasio margin kontribusi. Nah, rasio margin kontribusi itu rumusnya tuh MK per harga jual. Tadi MK-nya udah kita temuin, teman-teman. Selanjutnya kita masukin aja untuk MK-nya itu sebesar 14.172 rupiah dibagi dengan 15.000 dari harga jual per pieces itu nanti 0,94. Yang kedua, kita cari analisis BEP. Nah, di sini analisis BEP itu ada beberapa langkah yang harus kita kerjakan. Yang pertama, BEP dalam unit dan dalam rupiah. Yang pertama, kita harus membuat BEP dalam unit terlebih dahulu. Itu rumusnya tuh biaya tetap per margin kontribusi per unit. Nanti saat kita masukkan ke dalam rumus itu 858,333 per 14.172
Rp172. Nanti akan menghasilkan 60,56 sekian. Nah, karena koma nanti kita bisa bulatkan sebesar 61. Lanjut ke BEP dalam rupiah. Nah, BEP dalam rupiah itu rumusnya tuh biaya tetap dikurangi atau per RMK. Nah, tadi biaya tetapnya sama teman-teman, 858.333,33 per 0,94. Nanti akan menghasilkan 908.481,51 rupiah. Next. Yang kedua di sini kita harus mencari margin of safety berdasarkan penjualan bulan Desember sebesar 500 unit. Nah, di ini ada margin of safety per unit sama yang persentasenya. Lanjut ke untuk margin of safety per unit itu penjualan aktual dikurangi dengan penjualan BEP. Nah, di sini penjualan aktualnya itu sebesar 500 dan penjualan BEP-nya itu 61. Nanti dikurangi akan menghasilkan 439 unit. Selanjutnya margin of safety persentasenya itu nanti 439 unit itu per 500 dari penjualan aktual dikali 100% akan menghasilkan 0,878. Nah, nanti kalau persentasenya itu nanti hasilnya jadi 87,8%. Artinya penjualan boleh turun maksimal sebesar 87,8% dan dari tingkat November sebelum perusahaan mengalami kerugian. Selanjutnya akan menjelaskan tentang analisis GVP. Yang pertama adalah laba operasi yang diperoleh bulan November dan Desember. Yang pertama itu ada penjualan itu dapat dari jumlah produksi yaitu 500 dan harga jual 15.000. Hasilnya akan 7.500.000. Untuk total biaya variabel dari unit sebanyak 828 dikali dengan jumlah produksinya itu 500.000 menghasilkan 414.000. Untuk margin kontribusinya itu dari 7.500.000 penjualan dikurangi dengan total biaya variabel yaitu 7.086.000. Untuk total biaya tetap dapat dari yang dijelaskan sebelumnya yaitu sebesar 858.333. Untuk laba operasinya itu dari margin kontribusi dikurangi total biaya tetap yaitu 6.227.666. Yang kedua ada jumlah unit yang harus terjual jika pada bulan November pemilik UMKM ingin mencapai target laba sebesar 3 juta. Perhitungannya itu biaya tetap ditambah target laba sebesar yaitu ada 3.858.333 dan dibagi margin kontribusi per unit yaitu 14.172. Yang selanjutnya ada grafik GVP. Untuk sumbu horizontal atau X menunjukkan volume atau unit. Untuk sumbu vertikal atau Y menunjukkan nilai uang atau rupiah. Untuk garis biaya tetap Y sama dengan 858.333. Untuk garis total biaya Y sama dengan 858.333 ditambah unitnya 828X. Untuk garis total pendapatan Y sama dengan 15.000. Sebelum kita membuat grafiknya, kita membuat datanya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada harga jual sebesar 15.000 dan biaya variabel per unitnya itu sebanyak 828. Untuk unitnya itu bisa menyesuaikan, tetapi hasil akhirnya itu harus sama dengan jumlah produksi dari UMKM-nya. Untuk pendapatannya itu dari harga jual dikali unit, dan untuk total biayanya itu dari biaya variabel dikali unit dan ditambahkan dengan total biaya tetap. Untuk biaya tetapnya itu tetap, dan untuk laba ruginya itu dari pendapatan dikurangi dengan total biaya sehingga titik impasnya itu berada di 60,5 atau 61 yang seperti yang dijelaskan di atas tadi. Seperti ini kurang lebihnya bentuk grafiknya. Selanjutnya saya akan membahas tentang ini untuk jika gimana biaya variabel
dari 828 menjadi 1000, berapa titik impasnya? Oke, di sini jika 828 menjadi 1000 ini diketahui titik impasnya yaitu 61,30 sekian. Nah, dan apabila jika tidak lagi menjadi 1000 kembali ke 828, titik impasnya akan menjadi 60,56 sekian. Dan selanjutnya ini ada untuk grafiknya. Nah, ini untuk grafiknya kurang lebih seperti ini, kita membuat hasilnya dari perhitungan tadi itu kayak gini grafiknya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di skenario 2, yaitu jika harga jualnya turun, yaitu harga jual awal yaitu 15.000 turun menjadi 13.000. Untuk perhitungannya sama seperti sebelumnya. Nah, dari harga jual turun ini nanti titik impasnya mencapai di unit keberapa. Nah, dari harga jual turun ini titik impasnya itu mencapai di unit yang 70,51 atau 71. Sehingga jika harga jual normal itu di pada unit yang 60,56 atau 61. Nah, jika harga jualnya turun yaitu di sini. Nah, untuk grafik dari skenario jika harga jual turun yaitu seperti ini kurang lebihnya. Ini didapat dari tabel data yang telah dibuat sebelumnya. Pada tahap validasi bersama mitra UMKM, kami mendapatkan masukan terkait video tutorial implementasi sistem Accurate yang sebelumnya telah kami buat dan bagikan melalui Google Drive. Mitra menyampaikan bahwa mengakses video melalui Google Drive itu cukup menyulitkan karena link sering tidak bisa dibuka, memerlukan izin akses, dan koneksi terasa lambat saat memutar video berukuran besar. Atas kendala tersebut, mitra meminta agar video tutorial diunggah ke YouTube supaya bisa diakses lebih mudah kapan saja tanpa perlu login atau izin tambahan. Merespon masukan ini, tim segera memindahkan dan mengunggah ulang video tutorial ke YouTube. Kami juga memperjelas isi video yang mencakup pengaturan awal sistem, input transaksi, hingga pembuatan laporan keuangan secara lebih rinci. Hasilnya, mitra kini dapat mengakses video tutorial dengan mudah melalui YouTube tanpa hambatan, sehingga sistem Accurate dapat diterapkan lebih mandiri, efektif dalam operasional usaha sehari-hari. Hasilnya, mitra kini dapat mengakses video tutorial dengan mudah melalui YouTube tanpa hambatan, sehingga sistem Accurate dapat diterapkan secara lebih mandiri dan efektif dalam operasional usaha sehari-hari. Secara keseluruhan, sistem yang kami bangun sudah akurat dan konsisten dalam mencatat transaksi serta menghasilkan laporan keuangan. Namun, kami menemukan satu keterbatasan, yaitu Accurate Online tidak dapat memisahkan BTKL dan BOP secara otomatis dalam laporan HPP. Keduanya tergabung dalam satu pos BOP, sehingga analisis varian menjadi kurang detail. Sebagai solusi, kami membuat rekonsiliasi manual menggunakan spreadsheet untuk memisahkan kembali kedua komponen tersebut. Kedepan, sistem ini perlu dikombinasikan dengan tools analitik tambahan agar informasi yang dihasilkan benar-benar layak digunakan untuk pengambilan keputusan manajerial. Demikian pemaparan hasil project based learning yang kami telah laksanakan pada Webtime Cryptozoic Manufacturing. Melalui proyek ini, kami tidak hanya belajar cara mengimplementasikan Accurate secara online, tetapi juga memahami bagaimana sistem informasi akuntansi dapat mendukung operasional dan pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan manufaktur. Kami berharap hasil yang kami telah kembangkan dapat memberikan manfaat berharga bagi kami sebagai mahasiswa sistem informasi akuntansi.
Terima kasih kepada seluruh dosen pengaku dan pihak yang telah mendukung proyek ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.